Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus siyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, fadkuruni adkurukum washkuruli wa la takfurun. Amma ba'd. Para pemirsa TV RO yang berbahagia, segala puji kita sanjungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang selalu dicurahkan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang dikisahkan oleh para ulama, yang mana pada suatu hari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam sebuah perjalanan dengan dikawal seorang sahabat di sebuah daerah lembah yang jauh dari kota Madinah. Di dalam perjalanan itu kemudian ternyata tanpa sengaja beliau melihat ada domba-domba yang begitu banyak sekali. Dan ternyata domba-domba itu setelah diamatin hanya dikembala oleh seorang anak kecil. Maka kemudian Umar bertanya kepada anak itu, "Wahai anak kecil, wahai anakku, apakah domba-domba ini semuanya milik kamu?" Anak itu kemudian mengatakan, "Tidak, Tuan. Domba ini hanyalah milik tuan aku, dan aku hanya seorang pengembala yang diamanai untuk menjaga." "Wahai anakku, boleh nggak aku membeli satu saja dari domba-domba ini? Berapa kamu minta? Akan aku beli." Anak itu langsung seketika mengatakan, "Tuanku, aku tidak berhak untuk menjualnya. Domba-domba ini bukan milik aku, tapi ini adalah milik tuanku. Kalau memang tuan ingin membeli, saya nanti antar untuk bisa bertemu dengan pemilik domba ini, yaitu tuanku." Maka Umar kemudian mencoba menguji sejauh mana amanah anak itu. Kemudian Umar mengatakan, "Tapi kan kita tinggal di tempat yang jauh. Madinah itu jauh, rumah tuan kamu jauh, dan kita tidak ada yang melihat kecuali hanya kita bertiga. Ya. Kamu bisa katakan nanti ketika tuan kamu bertanya, menanyakan dombanya, kamu katakan bahwa dombanya terjerumus ke jurang. Atau bisa kamu katakan bahwa dombanya dimakan serigala." Tapi anak itu seketika langsung mengatakan, "Wa ainallahu ya akhal Arab." Apa artinya itu? Anak itu seketika langsung mengatakan, "Wahai Tuan, wahai saudaraku bangsa Arab, saya bisa berbohong dengan tuanku. Saya bisa mengatakan alasan ini, itu, dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan Allah? Bukankah Allah melihat apa yang kita lakukan? Bukankah Allah memperhatikan transaksi yang kita lakukan? Dan pada saatnya kita akan bertemu dengan Allah, dan bagaimana mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang singkat tadi menggambarkan tentang pentingnya seseorang itu merasa selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sebenarnya hakikat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak cukup hanya sekedar mengaku beriman kepada Allah, itu percaya Allah ada. Tapi mengimani Allah itu artinya mengimanin semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari wujudnya, mulai dari apa-apa yang telah Allah lakukan, dan termasuk juga mengimani tentang sifat-sifatnya Allah, yang diantaranya adalah Allah itu maha melihat, Allah mendengar, dan Allah mengawasin semua yang dilakukan oleh makhluknya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat
merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang kemudian memberikan kekuatan kepada seorang mukmin untuk tetap tegar, istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Kita belajar dari anak kecil tadi. Walaupun dia sangat diuntungkan dengan situasi, walaupun dia bisa melakukan apa saja, mungkin aman dalam pandangan manusia. Tapi ketika dia menyadarin keberadaan Allah, dia menyadarin pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, itulah yang memberikan kekuatan dia bisa istiqomah menahan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu perasaan seperti ini penting dan harus kita hadurkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana puasa ini, kalau kita renungin dan kita cermati, ibadah puasa yang kita lakukan sekarang ini pada hakikatnya sebenarnya adalah Allah sedang mengajarkan dan menanamkan satu pelajaran penting kepada kita tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus dan melekat dalam setiap gerak-gerik kita. Karena ibadah puasa yang kita lakukan ini pada hakikatnya adalah kita melakukan satu ibadah yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar yakin dan merasa selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beda dengan ibadah puasa itu dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain orang bisa melihat si fulan sedang membaca Quran, si fulan sedang sholat. Tapi ibadah puasa itu ibadah yang gak mungkin bisa dilakukan kalau seseorang itu tidak merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena peluangnya sangat mungkin. Contohnya umpama kita nggak bisa menilai si fulan sedang puasa apa tidak hari ini, itu tidak bisa dilihat dari zahirnya. Karena bisa jadi orang yang tampaknya di luar dia kelihatan seperti lemas, seperti kelihatan dia tanda-tanda wong puasa itu, ya bibirnya kering dan lain-lain. Itu tidak menjadi satu bukti dan tanda bahwa dia benar-benar puasa. Bisa jadi ya dia di luar tampilannya seperti itu, tapi ketika dia di dalam kamar, di dalam keadaan sendiri, dia bisa melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Maka ibadah puasa ini sebenarnya adalah satu ibadah yang melatih kita untuk itu. Karena bisa kita bayangkan, hanyalah orang yang benar-benar merasa diawasin Allah, walaupun di saat siang terik yang luar biasa panasnya, dalam keadaan haus yang luar biasa, dalam keadaan semuanya memungkinkan, di rumah sendirian, kamar sedang terkunci, makanan sudah tersedia. Tapi kok orang yang berpuasa itu, dia bisa menahan diri sehingga benar-benar sampai waktu yang dibolehkan dia untuk makan minum. Itu kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia bisa melakukan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah mengatakan, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Bahwa puasa itu adalah ibadah spesial untuk aku, kata Allah. Dan akulah yang akan memberi balasannya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendidikan ini yang seharusnya selalu ditumbuhkan pada diri kita, pada anak-anak kita, dan kepada saudara-saudara kita. Pendidikan bahwa kita dimanapun berada, itu kita gak bisa lepas daripada pengawasan Allah dan pengawasan kedua malaikat yang selalu mencermati dan mengawasin, bahkan mencatat semua yang kita lakukan itu. Kalau perasaan ini selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam setiap detak dan kali-kala, maka ini yang akan memberikan
kekuatan yang luar biasa. Makanya pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dalam keadaan ramai kita ingat Allah. Dalam keadaan sepi, berduaan atau sendirian, kita pun ketika ingat Allah, maka itu yang akan menjadi kekuatan dan keistiqomahan kepada diri kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaliknya, ketika sifat ini mulai hilang, ya, sifat merasa selalu diawasin Allah, selalu bersama Allah di dalam kehidupan kita mulai menjauh. Inilah awal dari setiap musibah dan petaka di dalam perilaku kehidupan manusia. Karena manusia itu memiliki satu sifat. Dia akan merasa baik ketika merasa ada yang melihat. Dia merasa akan baik ketika ada yang mengawasinya. Sebagaimana anak ketika diawasin orang tuanya, dia akan berlaku baik. Murid ketika ada gurunya, dia akan merasa ada yang mengawasinya dan akan bersikap baik. Begitulah ya, karyawan ketika ada pimpinannya, dia akan bekerja. Ya, itu memang karakter manusia. Ya. Seharusnya perasaan ini dihadirkan bukan hanya ketika kita merasa ada manusia, tapi yang harus ditanamkan dalam pada diri kita adalah ya, kita ini bukan hanya sekedar diawasin manusia, tapi ada pengawasan yang gak pernah lepas, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua malaikat. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan diucapkan oleh seorang kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, ketika perasaan merasa diawasi Allah ini hilang, itulah yang kemudian menjadi manusia itu merasa bebas untuk berbuat apapun yang dia inginkan. Itulah yang kemudian memberikan peluang kepada manusia itu untuk berbuat hal-hal yang terlarang. Makanya kalau kita perhatikan, ya, pelaku-pelaku kejahatan itu ketika ingin melakukan sebuah perbuatan jahat, biasanya dia akan, ya tadi, contohnya kalau yang sering kita tonton di CCTV ya, kalau ada maling ya nak mencuri motor dan lain-lain ya, maka yang terjadi apa? Dia akan perhatikan kiri kanan ya, merasa aman, dia kemudian ya mulai bertindak melakukan. Begitulah memang karakter manusia. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis juga beliau pernah mengatakan, la yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wa la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika melakukan perbuatan mencuri, dia dalam keadaan iman. Dan tidaklah seorang pezina ketika melakukan perbuatan zina itu, dia dalam keadaan iman. Itu artinya apa? Perbuatan mencuri, perbuatan zina, dan perbuatan dosa-dosa yang lain yang dilakukan manusia itu munculnya karena dia merasa aman. Dia merasa tidak ada yang melihat. Dia merasa bebas. Dia merasa jauh dari pengawasan. Maka dari ibadah puasa ini, mari kita belajar mengasah diri bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah untuk sendirian. Dimanapun kita berada, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawasi kita. Dimanapun kita berada, ada malaikat yang selalu mencatat amal-amal kita. Maka Allah mengingatkan, fadkuruni adkurkum. Selalu ingatlah kepadaku, maka aku juga akan mengingat kalian. Dan Allah juga pernah mengatakan dalam ayat yang lain,
wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai melupakan Allah, maka akhirnya Allah pun melupakan kalian. Semoga tausiah singkat ini bisa memberikan inspirasi bagi diri kita semuanya, dan kemudian menjadi modal kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan semoga puasa yang kita lakukan benar-benar menjadi puasa yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan pahala yang melipat ganda yang kita dapat dan pembersihan dari dosa, dan lebih dari itu adalah kemudian puasa yang kita lakukan benar-benar mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu merasa diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.